Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakanda Muhammad Noval Pratomo, NPM 10 100 118 022. Saya berasal dari program studi Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan artikel spesies saya yang berjudul Systematic Review of Observational Studies Hubungan Adaptive Coping Styles dengan Kejadian Depresi pada Mahasiswa selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini telah menimbulkan stresor akut dan berkelanjutan pada psikologis masyarakat. Kelompok masyarakat yang banyak terdampak adalah yang berusia dewasa muda, yaitu yang berumur antara 18 dan 25 tahun. Kelompok dewasa muda yang diteliti pada penelitian ini adalah mahasiswa. Kelompok mahasiswa mempunyai stresor, yaitu akademik stres berupa ujian yang terus-menerus, persaingan kompetitif antar mahasiswa, harapan akademis dari orang tua, dan lain-lain. Kedua masalah tersebut dapat menyebabkan masalah mental yang sering timbul pada populasi yang diteliti, yaitu adalah depresi. Depresi merupakan gangguan mood yang bersifat kronis dan dapat menyebar, ditandai dengan mood yang terus-menerus rendah, putus asa, anhedonia ataupun kehilangan minat untuk meneruskan hidup, kehilangan energi, dan disfungsi kognitif. Depresi ini diakibatkan oleh stresor. Terdapat cara untuk menangani stresor, yaitu menggunakan coping. Coping berbeda dengan defense mechanism yang merupakan respons adaptif bawah sadar atau tidak sadar. Coping atau coping styles ini merupakan upaya kognitif yang secara sadar dapat menangani stresor. Secara fisiologis, coping ini berkaitan dengan input serotoninergic dan dopaminergic pada medial prefrontal cortex dan nucleus accumbens. Tipe coping yang adaptif dapat melakukan pengaturan manajemen stres yang baik dan mengurangi hasil kesehatan mental yang negatif, terutama depresi. Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara adaptive coping styles dan kejadian depresi pada mahasiswa selama pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah systematic review. Dilakukan pencarian artikel dengan kata kunci COVID-19 and coping and depression and university students and cohort studies and cross-sectional studies dengan PCOS, P-nya itu populasi berupa mahasiswa dewasa muda yang berumur 18 sampai 25 tahun yang terpapar oleh stresor pandemi COVID-19. Paparannya ada berupa stresor pandemi COVID-19. Comparison itu perbandingannya merupakan mahasiswa yang menerapkan maladaptive coping styles. Outcome-nya merupakan adalah kejadian depresi pada mahasiswa. Studinya adalah merupakan observational studies, yaitu cohort dan juga cross-sectional studies. Dalam proses identifikasi dilakukan pencarian pada database yaitu PubMed, ProQuest, Springer Link, Taylor and Francis. Ditemukan secara keseluruhan terdapat 2.539 jurnal. Dilakukan screening di tahap pencarian menggunakan kriteria inklusi, tersisa 741 artikel. Dilakukan penyaringan artikel kembali menggunakan kriteria eksklusi, dari 741 tersisa 10 artikel. 10 artikel ini dilakukan penilaian critical appraisal, yaitu semuanya adalah eligible dan akan diteliti. Dari PubMed terdapat 2 artikel, dari ProQuest terdapat 4 artikel, dari Springer Link terdapat 2 artikel, dan Taylor and Francis terdapat 2 artikel. Ini merupakan daftar tabel yang diurutkan berdasarkan level of evidence, yaitu pemeringkatan artikel untuk systematic review yang berdasarkan atas metode penelitian, kualitas, dan aplikasinya. Dari artikel yang pertama ini sudah dapat dilihat bahwa adaptive coping styles itu tidak berhubungan dengan kejadian depresi pada mahasiswa. Yang mana diteliti dari penelitian nomor 1 ini, coping yang adaptif itu berhubungan secara statistiknya itu adalah negatif dengan hasil statistik yang sangat signifikan, yaitu P kurang dari 0,01, menandakan adaptive coping styles tidak berhubungan dengan kejadian atau gejala depresi. Begitupun dengan artikel nomor 2, coping yang positif tidak berhubungan dengan gejala depresi. Artikel yang ketiga juga demikian. Artikel yang keempat sama, bahwa tidak terdapat adanya hubungan karena statistik berhubungan secara negatif dengan hasil statistik yang cukup signifikan. Lalu untuk yang artikel nomor 5 juga hasilnya serupa, yaitu menurut Collis Spearman adalah berhubungannya negatif secara statistik dengan hasil statistik yang sangat signifikan. Berikut dengan artikel sisanya dari nomor 6 hingga nomor 10, bahwa adaptive coping styles ini berhubungan atau asosiasinya adalah negatif dengan kejadian depresi pada mahasiswa. Berdasarkan hasil tabel yang sudah diurutkan menggunakan level of evidence tersebut, coping styles yang adaptif ini tidak berhubungan dengan kejadian gejala depresi pada mahasiswa dan dapat menjadi faktor protektif terhadap stresor pandemi COVID-19. Hasil tersebut
konsisten pada 10 artikel yang direview, yang mana hal ini tidak dapat terlepas dari model coping yang transaksional, yaitu mempengaruhi sumber daya dan energi mahasiswa tersebut. Unsur tersebut itu terdiri dari sistem neurofisiologis, atensi, emosional, perilaku kognitif, sosial, dan proses interpersonal, serta membuktikan bahwa coping styles yang adaptif ini dapat melakukan pengaturan manajemen stres yang lebih baik dan dapat mengurangi hasil negatif dari kesehatan mental, yaitu gejala depresi selama pandemi COVID-19. Kesimpulan pada artikel ini adalah berdasarkan analisis dari 10 artikel yang telah direview, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara adaptive coping styles dan kejadian depresi pada mahasiswa selama pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.